Guys, buat lo semua nih yang masih penasaran kira-kira Infinix Hot 50 ini beneran worth it atau enggak, lo berada di video yang tepat guys. Karena gue sudah menemukan total 23 kekurangan dan juga kelebihan yang dimiliki sama handphone ini guys. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas bray. Poin kelebihan pertama nih yang gue highlight dari Infinix Hot 50 ini guys, karena storage-nya udah pakai yang namanya UFS. Kenapa? Karena gue agak heran ya. Banyak tuh handphone 1 jutaan lain yang masih belum bisa ngasih storage tipenya UFS di smartphone terbarunya mereka. Bayangin aja deh guys, buat buka aplikasi ataupun pindah antar aplikasi di Infinix Hot 50 ini, semuanya tuh bisa jadi lebih smooth gitu berkat teknologi si UFS ini bro. Performanya jelas beda ya, jauh banget dibandingkan handphone sejutaan lain yang storage-nya tuh masih pakai tipe eMMC yang biasa gitu bro. Nah, bikin multitasking sehari-hari itu jadi lebih lancar gitu, nggak bakal bikin kesel deh pokoknya. Terus kalau kita lihat dari desainnya ya, Infinix Hot 50 ini tuh beneran cakep dan tipis banget guys. Cocok lah buat lo yang pengen tampil modern nih, tapi nggak bikin kantong kalian tuh kempes. Bodinya ramping ya, dan bagian belakangnya punya finishing matte yang elegan menurut gua. Jadi sidik jari tuh nggak gampang nempel gitu. Nah selain itu juga enak dilihat bro, handphone ini tetap bersih gitu ya, meskipun sering dipakai. Lanjut kalau kita ngomongin soal build quality, meskipun bodinya tuh dari plastik guys, Infinix Hot 50 tuh tetap kelihatan solid gitu feels-nya di tangan. Gak ada kesan murahan, dan bodinya ini kokoh banget guys, tanpa bagian yang kopong ataupun kerasa ringkih gitu. Di kelas harga segini, gua rasa nih build quality-nya jelas jadi nilai plus sih. Nah, kalau lo termasuk yang masih suka pakai earphone kabel guys, tenang aja ya, karena Infinix Hot 50 ini tuh masih punya headphone jack 3,5 mili. Yang udah mulai langka banget nih buat kita temuin di smartphone kelas harga menengah bro. Terutama di kelas atas ya. Jadi lo tuh nggak perlu lagi ribet lah pakai adapter ataupun pakai TWS buat nikmatin musik dan juga main game bro. Kemudian Infinix Hot 50 ini guys juga masih punya SIM tray yang lengkap, alias pakai SIM tray yang dedicated gitu ya. Jadi masih bisa nih dimanfaatin buat pakai dual SIM plus juga sama micro SD. Buat lo nih yang masih sering pakai 2 nomor sekaligus, butuh memori tambahan, ini jelas banget jadi poin yang ngebantu sih bro. Jadi nggak harus deh kompromi dulu gitu ya, antara mau pakai 2 slot SIM card atau buat micro SD. Layarnya juga luas banget ya guys, resolusinya Full HD dengan refresh rate 120 Hz nih. Nah ini tuh bikin tampilan layarnya tuh pas dipakai nonton jadi lebih tajam gitu. Dan buat dipakai scrolling jadi lebih smooth bro. Ya meskipun layarnya dengan spek kayak gini sih udah termasuk banyak dipakai ya sama handphone lain. Cuman mengingat harganya bro, ini sangat bisa dinilai sebagai kelebihan lah. Karena biasanya di beberapa handphone sejutaan lain guys, refresh rate-nya tuh cuma dikasih mentok di angka 90 Hz kalau resolusi layarnya tuh udah Full HD+. Ataupun sebaliknya ya. Tapi di Infinix Hot 50 ini guys, ini malah kasih keduanya loh. Terus menariknya lagi nih ya, layar handphone ini punya 3 opsi refresh rate, yaitu 60 Hz, 90 Hz, dan juga 120 Hz. Yang mana bisa kita atur sesuai sama kebutuhan kita guys. Apakah mau hemat baterai, atau mau layarnya lebih smooth maksimal gitu. Mengingat biasanya cuma ada 2 pilihan, bahkan untuk handphone yang lebih mahal sekalipun bro. Layar Infinix Hot 50 ini juga punya brightness maksimal di angka 800 nit ya, yang bikin layarnya tuh tetap bisa kelihatan jelas meskipun dipakai di bawah sinar matahari. Nah, buat handphone harga sejutaan, brightness layar segini tuh cukup terang loh guys. Jadi cocok banget lah buat lo yang memang sering beraktivitas outdoor gitu ya, tanpa perlu khawatir tampilan layarnya tuh kurang jelas. Lanjut, karena AI ini udah makin umum ya dipakai di dalam sebuah smartphone. Nah, di sini tuh Infinix juga nggak mau kalah guys. Karena handphone ini juga udah dilengkapin sama yang namanya fitur AI. Contohnya nih, kayak AI Wallpaper Generator. Kemudian ada AI Erase dan AI Text Summarize yang tentunya nih bisa bikin ataupun ngebantu aktivitas kita sehari-hari. Untuk sekedar ngapus objek foto ini sabi guys. Kemudian buat bikin ringkasan teks dari artikel yang kita baca di internet ini juga bisa loh. Selain AI, Infinix Hot 50 juga punya voice assistant bernama Volax Pro yang udah terintegrasi nih sama yang namanya ChatGPT. Jadi lu tuh bisa banget tanya-tanya info buat sekedar bantuan informasi harian gitu ya dengan bantuan AI yang canggih ini guys. Ya walaupun memang belum sempurna 100% gitu guys, tapi gue ngerasa memang fitur ini tuh cukup membantu banget loh. Kemudian kalau kita bahas soal gaming, Infinix Hot 50 ini juga gue nilai cukup oke lah. Terutama buat game kelas menengah gitu ya, kayak misalkan Mobile Legends, PUBG, dan juga CODM. Ya meskipun settingan grafis CODM ini cuma mentok di medium, tapi pengalaman gamingnya guys, ini menurut gue sih tetap nyaman dan juga lancar. Apalagi nih ya, mengingat handphone ini harganya tuh cuma sejutaan. Jelas performa gaming kayak gini tuh layak banget lah buat dipertimbangkan. Dari performa, kita bakal lanjut guys untuk membahas masalah kameranya. Yang mana untuk Infinix Hot 50 ini guys, punya kamera utama 50 megapiksel. Hasilnya menurut gue ini cukup tajam loh di kondisi cahaya yang memang cukup gitu ya, ataupun di siang hari.
Nah, hasil foto selfie kamera depan 8 megapikselnya ini guys, juga lumayan kok menurut gua. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalkan kondisinya memang cahayanya itu bagus ataupun di siang hari. Karena seperti handphone sejutaan lain guys, untuk performa kamera di kondisi low light-nya itu memang masih kurang maksimal ya menurut gua. Buat ngerekam video, si Infinix Hot 50 ini juga bisa ngerekam sampai 2K, 30 fps, dan juga 1080, 60 fps. Ya meskipun hasil videonya itu masih agak geter ya, karena emang nggak ada stabilisasinya guys, tapi overall hasil videonya cukup jelas dan detail kok. Dan karena opsi rekaman yang bisa lebih dari sekedar 1080, 30 fps ini guys, jarang loh memang ada di handphone sejutaan loh. Jadi gua rasa ini memang bisa dibilang nilai plus lah. Kemudian baterai 5000 mAh di Infinix Hot 50 ini juga gua nilai cukup awet ya guys. Karena bisa tahan seharian penuh gitu kalau misalkan kita lagi pakai secara intens buat main game ataupun marathon series. Mungkin karena faktor chipset MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer ini kali ya, yang bikin baterainya tuh lebih irit. Bahkan buat dipakai main game selama sejam, ini baterainya tuh cuma berkurang 8% aja bro. Fitur NFC di handphone ini juga ngebantu banget loh guys, buat lo yang suka pakai ataupun top up saldo uang elektronik. Fitur NFC di handphone ini juga ngebantu banget ya, buat lo yang suka pakai uang elektronik. Semacam buat cek saldo gitu ya, bahkan sampai top up biar lebih praktis bro. Nah, buat lo nih yang sering beraktivitas di luar ruangan, harusnya sih bisa sedikit lebih tenang. Apalagi sekarang tuh udah mulai masuk musim hujan kan ya. Karena sertifikasi IP54 di handphone ini guys, ngebikin Infinix Hot 50 tuh jadi lebih tahan percikan air dan juga debu bro. Ya meskipun belum waterproof, seenggaknya tuh handphone ini aman lah kalau misalkan amit-amit kehujanan di jalan gitu. Atau kena debu secara nggak sengaja. Dan buat kelebihan terakhir, USB Type-C-nya ini loh guys, udah support OTG. Jadi lu bisa banget nih colok flash disk ataupun perangkat USB lain ke handphone ini. Nah ini gue rasa cocok banget sih buat lo yang sering pindahin data ataupun mau akses file dari perangkat lain tanpa harus ribet buka laptop gitu. Nah sesuai dengan apa yang gue sebutin di awal gitu ya guys, di video kali ini selain kelebihan-kelebihan, gue juga akan menyebutkan kekurangan yang dimiliki sama Infinix Hot 50 ini. Mungkin tapi kalau kita ngomong kekurangan kesannya sih negatif ya. Tapi mungkin sekarang kita bahasakan sebagai beberapa part yang memang bisa kalian pertimbangkan gitu sebelum ngebeli Infinix Hot 50 ini. Sebagai contoh nih, buat lo yang doyan dengerin musik ataupun nonton video tanpa headphone ataupun TWS guys, sayangnya Infinix Hot 50 4G ini tuh cuman punya speaker mono. Padahal nih ya, untuk versi yang lebih murah, Infinix Hot 50i itu udah dikasih dual stereo speaker loh guys. Jadi pengalaman gue soal speakernya sih jujur memang agak kurang nendang gitu guys. Kemudian kalau biasanya fitur always on display itu jadi kelebihan buat smartphone, ini agak beda cerita guys sama handphone ini. Karena Infinix Hot 50 4G ini guys sebenarnya punya fitur always on display. Tapi uniknya nih ya, dia tuh nggak bisa nyala terus-terusan guys. Iya bro, lu nggak salah denger kok. Kalau gini mah namanya kita bisa sebut kadang on, kadang kagak gitu. Bukan always on display. Agak aneh gitu. Terus nih, varian Infinix Hot 50 4G ini guys, yang masuk resmi di Indonesia, itu ada dua pilihan RAM dan juga storage ya, yang agak membingungkan sebenarnya. Pilihan pertama ada yang 8 per 128 GB, nah yang satunya nih guys 6 per 256 GB dengan harga yang cuma beda 100.000. Jadi kesannya tuh kita harus milih antara RAM yang lebih besar atau storage-nya yang pengen lebih gede. Lu nggak bisa tuh dapetin keduanya. Bahkan ya ini juga seakan-akan secara nggak langsung menggiring kita guys. Kalau misalkan mau yang RAM 8 GB dan storage 256, itu mending sekalian lu beli Infinix Hot 50 yang 5G guys. Tapi harganya itu memang agak lumayan, selisihnya tuh 600.000. Jadi menurut gue sih Infinix Indonesia bisa lah masukin untuk yang varian 8 per 256 guys. Untuk Infinix Hot 50 ini untuk yang konektivitasnya 4G gitu guys. Seperti yang dia launching di Nigeria. Karena menurut gue sih padu padan 8 per 256 ini sebuah padu padan yang perfect untuk handphone di range harga segini zaman now bro. Terus gue pribadi juga masih belum nemuin nih informasi soal update Android buat Infinix Hot 50 4G ini guys. Kalau dilihat dari kebiasaan Infinix, memang biasanya mereka tuh cuma ngasih update Android buat seri Note dan juga Zero-nya aja guys. Sedangkan seri lain itu cuma dapat update security patch aja. Emang sih ya gue sempat ngedengerin rumor ataupun kabar untuk Infinix Hot 50 Pro Plus guys itu bakal dapat updatean Android 15. Tapi untuk Infinix Hot 50 yang ini 4G punya, gue memang belum dapat bisikan-bisikan dari pihak Infinix. Mungkin buat lo semua yang udah tahu update-nya ataupun denger kabar, monggo silahkan aja langsung aja sharing di kolom komentar guys. Seperti yang udah gue kasih tahu ya di video unboxing kemarin guys, kalau Infinix Hot 50 di Indonesia itu cuma dibekalin sama charger 18 watt aja.
yang sebenarnya ini juga udah cukup sih guys buat handphone harga segini. Tapi ternyata pas gue cari tahu, ternyata di Nigeria itu guys dikasih yang 33 watt loh. Nah dengan hal ini sebenarnya gue agak sedikit menyayangkan aja sih guys. Andai saja nih kalau di Indonesia dikasih versi yang 33 watt juga, gue rasa ini makin worth it bro. Dan poin terakhir nih yang gue nilai jadi kekurangan adalah si Infinix Hot 50 ini guys, cuman pakai virtual gyroscope aja, bukan yang hard gyro. Ini juga jadi alasan sih kenapa kameranya tuh nggak ada fitur stabilisasinya ya. Apalagi kalau misalnya buat main PUBG secara kompetitif, mungkin bakalan berasa agak kurang smooth gitu. Baiklah, kurang lebih seperti itu Brody. Total 23 kekurangan dan juga kelebihan yang gue temukan selama seminggu gue pakai Infinix Hot 50 4G ini guys. Monggo silahkan buat teman-teman yang udah pakai handphone ini, sharing-sharing aja guys pengalaman kalian di kolom komentar supaya ngebantu teman-teman yang lain kalau misalnya mau beli jadi makin yakin atau enggak gitu guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.